Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bahagia. Ini adalah KMO ketiga. KMO ini tentang isi dalam artikel ilmiah. KMO pertama sudah membahas tentang perbedaan artikel dan jurnal. KMO kedua itu sudah membahas tentang jurnal, dan KMO ketiga ini, kelas menulis online yang ketiga ini adalah tentang isi dalam artikel. Jadi kita membedah bagian isinya saja. Tapi bagian per bagian nanti akan muncul di KMO selanjutnya. Misalnya kita bedah mulai dari judul yang bagus itu seperti apa, kemudian abstrak isinya seperti apa, pendahuluan. Nanti akan kita bahas dari paragraf per paragraf ya. Paragraf 1 sebaiknya apa, paragraf kedua apa, dan itu kita buat satu sesi sehingga memang pemahamannya lebih matang daripada kita membahas satu artikel dalam waktu setengah jam. Menurut saya itu nggak efektif begitu. Walaupun memang bisa, tapi untuk para pemula itu bakal kesulitan. Nah, ini sudah saya sediakan PowerPoint-nya tentang isi dalam artikel ilmiah. Sebelumnya, saya ingin masuk dulu ke area karya tulis ilmiah. Sebenarnya, artikel ilmiah ini bagian atau salah satu dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu apa? Karya tulis ilmiah itu semacam tulisan atau laporan yang ditulis oleh satu orang atau sekelompok orang. Sekelompok ini bisa jadi 2-5 orang ya. 2, 3, 4, 5. Itu adalah yang idealnya di dalam karya tulis ilmiah. Tapi ada juga yang sampai 1000 orang yang menulis itu. Saya pernah menemukan satu artikel ditulis oleh 1000 orang. Itu sah-sah saja selama memang semuanya berkontribusi. Nah, si karya tulis ilmiah ini, dia tulisan atau laporan yang ditulis oleh seseorang yang memenuhi kaidah karya tulis ilmiah, dan itu di-share atau disampaikan kepada masyarakat akademik atau masyarakat secara umum. Karya tulis ilmiah ini dia terbagi atas 3. Yang pertama ada karya tulis ilmiah pembelajaran. Ini memang digunakan untuk kebutuhan pendidikan ya, seperti misalnya mahasiswa mengerjakan makalah, mahasiswa mengerjakan skripsi, tugas akhir, itu termasuk dalam karya tulis ilmiah pembelajaran. Yang kedua itu disebut dengan karya ilmiah kedinasan. Karya ilmiah kedinasan itu memang karya ilmiah yang memang dibuat untuk kebutuhan dinas atau untuk kebutuhan publik. Misalnya apa? Teman-teman mungkin pernah mendengar ada undang-undang atau ada peraturan pemerintah. Undang-undang, peraturan pemerintah atau produk hukum lainnya itu tidak asal buat saja, tapi mereka dibangun menggunakan naskah akademik. Jadi ada naskah akademiknya. Misalnya ketika pemerintah menyatakan bahwa untuk standar alkohol dalam obat luka misalnya itu adalah maksimal 20%. Nah, itu untuk menyatakan 20% itu berasal dari penelitian. Penelitian itulah yang disebut dengan nanti naskah akademiknya. Dan yang ketiga itu ada disebut dengan karya ilmiah publikasi. Karya ilmiah publikasi ini memang karya tulis ilmiah yang difungsikan untuk dipublikasikan. Contohnya apa? Misalnya kayak buku pelajaran, buku ilmiah, artikel ilmiah salah satunya termasuk monograf. Nah, artikel ilmiah ini memang bagian dari karya tulis ilmiah yang harusnya dipublikasi. Jadi, dengan sini dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah itu sebenarnya bagian dari karya tulis ilmiah. Kemudian, apa sih artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah itu adalah karya ilmiah yang dimuat atau dipublikasikan oleh jurnal. Jurnalnya sekarang sudah jurnal online ya, bukan jurnal offline lagi atau berbasis cetakan, tapi sudah online. Berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran. Jadi ada perbedaan antara pemikiran dengan hasil penelitian. Hasil penelitian itu umumnya memang hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Misalnya peneliti turun ke lapangan untuk melakukan penelitian tentang satu hal, itu biasanya hasil penelitian, baik itu secara kualitatif atau kuantitatif. Kalau seandainya pemikiran ini biasanya orang-orang yang memang sudah punya fokus pada satu area kajian. Misalnya seorang peneliti, dia sudah sering membaca tentang pariwisata religi atau pariwisata di daerah.
Nah, dia secara mudah tuh akan menulis pemikiran-pemikirannya dan bisa dimuat di jurnal. Itu sah-sah saja. Kemudian di sini ada terusannya adalah orisinil. Orisinil ini maksudnya adalah artikel ilmiah yang kalian hasilkan itu memang buah pikir kalian sendiri, hasil penelitian kalian sendiri, bukan hasil copy paste. Karena apa? Nanti dicek plagiasinya. Rata-rata artikel ilmiah kalau di Sinta 4, Sinta 3 itu di bawah 20%. Tetapi kalau sudah Sinta 2 ataupun sudah internasional, Scopus, WOS, nah itu biasanya di bawah 10%. Saya berharap kalian sudah mengetahui ya tentang Sinta, Scopus, tentang WOS, tentang DOAJ, dan lain sebagainya, karena sudah saya jelaskan di KMO yang kedua. Kemudian di sini menggunakan sistematika penulisan yang ketat. Masuk sistematika penulisan yang ketat ini adalah si peneliti ketika sudah menulis dia mengikuti kehendak dari jurnal ilmiahnya. Jadi apa yang diinginkan oleh jurnal ilmiah itu harus diikuti oleh peneliti. Bukan sebaliknya, bukan peneliti yang nulis dengan sistematika penulisannya sendiri kemudian dia kirim ke jurnal. Kalau jurnal memang tidak melihat, wah ini nggak mengikuti sistematika kami nih, ini jurnal bisa saja menolak nantinya. Jadi kalianlah yang harus mengikuti kehendak dari jurnal atau aturan jurnal. Itu yang disebut dengan sistematika penulisan yang ketat. Ini ada contoh gambar di bawah. Ini adalah ada 5 artikel yang sudah dipublikasi di salah satu jurnal. Nanti kita masuk ke contohnya saja, artikel ilmiah itu seperti apa. Minggu depan insya Allah saya menjelaskan tentang KMO yang keberapa ya? Yang keempat berarti ya. KMO yang keempat tentang kalau mau menulis artikel itu dari mana harus memulai. Nah, itu topik yang untuk Senin depan. Lanjutkan. Jadi karena artikel ilmiah ini memang benar-benar karya orisinil dari dari peneliti yang tidak copy paste, baik itu ini anjing kok. Ada apa ya? Anjing. Malam ini di luar ruangan. Ini sore hari Sabtu ya sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Isi artikel ilmiah ya. Isi artikel ilmiah teman-teman bisa melihat di kolom sebelah kiri layar kalian itu adalah kolomnya warna orange. Ini adalah standar yang paling umum. Jadi kalau teman-teman masih pemula, saya saran dan belum memiliki tujuan mau dipublikasi di jurnal mana, saya menyarankan gunakanlah model yang pertama ini atau yang kolom orange ini. Bahwa artikel ilmiah itu dimulai dari judul, setelah judul kemudian ada abstraknya, kemudian ada pendahuluan, ada kajian literatur boleh atau kerangka teori juga bisa. Kemudian ada metodenya, hasil dan pembahasan, hasil dan diskusi dan pembahasan itu sama saja. Kalau bertanya apa beda hasil dan pembahasan itu nanti bagiannya, karena ini tentang pembahasan tentang isi artikel ilmiah saja. Yang ketujuh itu kesimpulan dan yang kedelapan itu baru daftar pustaka atau referensi. Ini adalah standar dalam penulisan artikel. Jadi kalau kalian memang belum memiliki jurnal tujuan, tapi kalau sudah memiliki jurnal tujuan ya tinggal mendownload saja template-nya, aturan tertulisnya jurnal tujuan kalian itu seperti apa nanti diikuti saja. Karena memang jurnal itu tergantung pada si pemilik jurnalnya atau si ketua jurnalnya. Ya ada juga ketua jurnal yang dia nggak mau ribet sepanjang yang saya jelaskan ini, ada 1 sampai 8. Terkadang jurnal itu ada seperti yang ini. Seperti kolom yang sebelah kanan kalian. Itu ada 5 poin saja. Ada judul, ada abstrak, pendahuluan, hasil, dan pembahasan, kemudian daftar pustaka. Lah mana Pak kajian literatur metodenya? Ya nggak ada. Dia nggak menulis, dia tidak memuat. Bisa saja metode itu diselipkan di bagian pendahuluan, bagian akhir. Itu bisa saja. Atau metode cukup dijelaskan di abstrak sekitar 1 sampai 2 kalimat saja. Itu boleh-boleh saja. Karena apa? Pak, kenapa bisa beda-beda? Karena artikel ini
dia berbeda dengan buku dan berbeda juga dengan skripsi. Nah, seringkali mahasiswa atau peneliti pemula atau ya mungkin penelitian tingkat menengah lah ya, kadang-kadang menyamakan antara artikel dengan penulisan buku atau penulisan skripsi, sehingga definisi-definisi itu dimuat di artikelnya. Sedangkan artikel ini rata-rata adalah karya tulis ilmiah yang memang dibaca oleh masyarakat akademik. Rata-rata yang membacanya adalah memang bukan orang pemula lagi. Jadi misalnya kalian meneliti tentang apa ya yang paling mudah tentang komunikasi begitu. Nggak perlu lagi didefinisikan komunikasi adalah ini. Orang nggak penting lagi itu karena bagi orang itu sudah tuntas. Atau kalau mau mendefinisikan komunikasi jangan di artikel tempatnya tapi di buku. Kenapa? Karena artikel itu kan terbatas. Nah, itulah salah satu alasan jurnal kenapa dia tidak mau memuat banyak hal. Mereka itu sebenarnya lebih memberikan ruang terbesar di bagian hasil dan pembahasan. Mereka minta peneliti itu menulis bagian hasil dan pembahasan itu memang lebih rinci. Karena memang itulah ditunggu. Penelitian itu yang paling ditunggu itu hasilnya seperti apa. Bukan kita ngebacot tentang pendahuluan, definisi, dan lain sebagainya. Itulah kenapa ada yang memenuhi 8 unsur yang lengkap seperti yang saya bilang tadi, ada yang hanya 5 saja, ada yang 6 seperti ini ya. Ini ada di kolom bagian bawah itu, judul, abstrak, pendahuluan, hasil diskusi, dan daftar pustaka. Metodenya nggak ada. Kemudian kajian pustaka juga nggak ada. Hasil dipisah dengan pembahasan. Pembahasan ini nama lainnya adalah diskusi ya. Pembahasan dan diskusi itu cuma beda nama saja. Nah, bahkan di poin yang yang di bawah ini tadi nggak ada kesimpulannya. Teman-teman coba lihat ya. Di kolom warna hijau bagian bawah di tengah-tengah ada judul, abstrak, pendahuluan, hasil diskusi, dan daftar pustaka. Nggak ada ininya apa namanya kesimpulannya. Jadi lah berarti kok Pak beda-beda, betul beda-beda berdasarkan kehendak dari si pengelola jurnal. Jadi kalau seandainya kalian masih belum memiliki tujuannya, cobalah buat yang lengkap. Sehingga nanti ketika kalian sudah punya artikel, kalian mau masuk mensubmit ke sebuah jurnal, kemudian kalian lihat, oh ternyata jurnal ini dia tidak meminta adanya kajian teoritis. Ya, kalian tinggal hapus saja, kemudian kalian submit. Beda dengan kalian buat misalnya seperti kolom yang terakhir ini, ada judul, abstrak, pendahuluan, hasil diskusi, nggak ada kesimpulan. Ternyata jurnalnya minta kesimpulan. Nah, itu kan kalian harus buat lagi. Tapi bagaimana kesannya seperti ini, Pak? Misalnya kami buat lengkap, kemudian kami tidak membaca instruksi dari jurnal dan kami langsung kirim. Nah, biasanya kalau jurnalnya masih jurnal yang belum akreditasi, mereka mau-mau saja menerima. Tapi kalau jurnalnya sudah Sinta 5, Sinta 4, apalagi Sinta 3 ya, itu mereka akan mengembalikan ke kalian tuh. Dikembalikan, nanti minta mereka revisi, kalian revisi, kemudian kalian kirim lagi. Jadi pasti, karena kan saya pengelola jurnal nih, kadang-kadang melihat orang ngirim ke apa namanya, ngirim tulisan ke tempat saya, kemudian saya lihat kok apa namanya abstraknya nggak ada bahasa Inggrisnya, atau kok pendahuluannya panjang sekali. Nah, itu saya anggap si penulisnya itu sebagai orang yang masih awam tentang jurnal, masih pemula lah, masih ecek-ecek. Karena apa? Seharusnya ketika seorang peneliti mau mensubmit ke jurnal, dia harus mengikuti aturan jurnal. Sama lah seperti misalnya kayak kalian mau bertamu ke rumah orang atau kalian mau masuk ke sebuah organisasi, sebuah instansi, ya kalian kan mengikuti gaya berpakaian mereka. Misalnya kalian masuk ke kantor wali kota, kalian pakai sendal, pakai celana pendek, pakai kaos biasa, itu gimana kira-kira? Diusir lah. Ya sama seperti itu, di jurnal juga seperti itu. Jadi harus mengikuti kehendak dari jurnalnya. Nah, di sini saya katakan bahwa ini ada tulisan di sebelah kanan, kalian kanan atas. Apa namanya? Karena apa? Artikel itu intinya ada di judul, abstrak, pendahuluan, temuan dan diskusi, dan daftar pustaka. Inilah
standar yang paling minimal yang ada di jurnal. Setiap jurnal, mau dia lengkap versinya, atau dia mau menghilangkan metode, atau dia mau menghilangkan kesimpulan, yang pasti setiap jurnal itu pasti ada judul, abstrak, kemudian pendahuluan, hasil diskusi, dan daftar pustaka. Yang 6 hal ini menjadi hal wajib. Coba kalian lihat semuanya. Artinya apa? Ketika kalian mau menulis artikel, dipastikan 6 hal ini ada terlebih dahulu. Kemudian, ini adalah slide terakhir. Kalau ada yang bertanya, Pak, artikel itu berapa panjangnya? Kalau artikel itu biasanya bukan main halaman ya. Artikel itu biasanya main kata. Aduh, keinjek. Aduh, ini mikrofon boyak saya. Malah saya injek. Oke, saya lanjutkan. Panjang artikel itu rata-rata 5.000 sampai 6.000 kata. Kalau dibuat menjadi halaman, kalau spasinya 1 itu kira-kira 12 sampai 13 halaman. Kalau dibuat 1,5, spasinya sekitar 20 halaman. Nah, rata-ratanya seperti itu. Tapi sekali lagi artikel itu dia bukan main halaman ya. Jadi jangan patokan halamannya, tapi patokan jumlah katanya. Jumlah kata ini seluruh yang ada di dalam artikel kalian, mulai dari judul sampai ke daftar pustaka atau referensi. Nah, rata-rata, ini secara rata-rata, bagian pendahuluan itu panjangnya antara 500 sampai 750 kata. Atau 15 sampai 20% dari total artikel. Atau total artikel misalnya 100%. Nah, sekitar maksimal 20% itu boleh bagian pendahuluan. Kemudian kalau ada kajian literatur atau kerangka teorinya, itu biasanya maksimal 1.000 kata saja. Ada yang cuma memberikan 500 kata. Kemudian metode antara 500 sampai 1.000 kata, fokusnya ada di hasil dan pembahasan, itu bisa sampai 3.500 kata. Kesimpulan biasanya 250 kata, daftar pustaka itu sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi, sekali lagi, kalau seandainya teman-teman mau mensubmit tulisan di artikel, di jurnal, yang pertama bisa mencari jurnal tujuannya dulu. Yang kedua, kalau memang belum memiliki jurnal tujuan, cobalah membuat isi artikel ilmiah yang versi lengkapnya. Contohnya seperti apa? Ini saya contohkan ya. Kita contohkan yang mana dulu? Saya contohkan yang full dulu. Ini saya sudah nyiapkan. Nih, ini ada satu artikel yang memang lengkap ini. Nih ya, coba dilihat. Ini ada judulnya, ada abstraknya. Jangan ditanya dulu ya, Pak, abstrak itu apa? Nanti kita bahas di KMO selanjutnya. Ada pendahuluan di sini. Setelah pendahuluan ada teori. Nih kan ada teori. Kemudian setelah teori ada metodenya. Metode penelitiannya seperti apa. Ada hasil dan pembahasan, kemudian di bagian akhir ini ada kesimpulan. Mana ini kesimpulannya? Ini kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Sama persis dengan ini. Tapi ada juga jurnal yang dia tidak menggunakan teori, tapi dia menggunakan literatur terdahulu. Contohnya ini kajian internasional ya. Judulnya ada, kemudian abstraknya ada, pendahuluannya ada, literatur review ada. Literatur review. Kemudian metodologinya ada, finding itu adalah temuannya ada, kemudian diskusinya ada, yang terakhir adalah kesimpulan ya. Kesimpulan. Dan ini referensi. Ada ya. Kemudian di sini kan juga ada contoh lain nih. Nih, metode dan metode dan kerangka teorinya nggak ada. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ini contohnya. Nah, ini artikel yang nomor 3 yang saya buka. Ini conclusion-nya ada, kesimpulannya ada. Kemudian ini semua adalah hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya. Dia nggak punya metode. Metodenya nggak ada nih. Ini hasil penelitian semua. Ini hasil penelitian nih. Nah, ini Islamic Tourism. Ini hasil penelitian nih. Mungkin ini kajian pustaka. Muslim Community. Nah, tiba-tiba dia langsung pendahuluan. Kemudian ada abstraknya tetap ada, judul ada. Artinya apa? Judul ada, abstrak ada, pendahuluan ada, kajian teori nggak ada, literatur nggak ada, hasil dan pembahasannya ada, kemudian kesimpulannya ada tadi ya.
kemudian daftar pusakanya ada. Kemudian kalau kita mau cek yang lain, oh ini tulisan saya nih. Nah ini tulisan saya. Contoh ya, kalau di tulisan saya ini judulnya ada, abstraknya ada, pendahuluannya ada, kemudian metodenya ada, material dan metode. Oh, berarti teorinya nggak ada nih. Saya pernah nulis ini. Nggak ada teorinya. Ini Sinta 2, akreditasi Sinta 2. Kemudian setelah ini langsung ke hasil. Ini hasil penelitian. Setelah hasil penelitian itu ada diskusinya. Mana ya diskusinya? Ini diskusi. Setelah diskusi, kesimpulan. Mana kesimpulan? Ini kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah referensi. Nah, seperti itu. Jadi dari sini teman-teman bisa memberikan ya sedikit inilah ya, punya gambaran kira-kira artikel ilmiah itu seperti apa. Insya Allah minggu depan kita akan mulai menuliskannya. Tapi dari mana menuliskannya? Kita tunggu. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat, tetap bahagia. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.